Pertanyaan yang pertama tentang status orang tua Rasulullah SAW. Tadi ini ada hubungannya dengan Wahabi dan Islam Nusantara. Islam Nusantara ini gak suka Arab. Katanya orang Arab akhlaknya gak baik. Ketika dibilang Rasulullah tuh kebaik, katanya kebetulan. Itu salah itu. Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan, tetapi itu memang kehendak dan pilihan Allah. Dan orang Arab ini memang orang yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah ini merupakan makhluk paling mulia, makhluk paling utama, paling sempurna. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, paling utama, paling sempurna, maka apapun yang berkaitan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Umatnya umat terbaik. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Agamanya agama paling sempurna. Kitab sucinya paling sempurna. Sahabatnya sahabat paling baik. Bangsa yang melahirkan beliau, bangsa Arab juga bangsa paling baik. Bangsa Arab ini lebih baik saudara daripada bangsa lain di dunia. Karenanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, suku Kinanah ini yang dipilih oleh Allah. Dipilih maksudnya bagaimana? Orang-orangnya berintegritas, orang-orangnya disegani, orang-orangnya berwibawa. Ini Kinanah. Setelah suku Kinanah ini beranak cucu, anak cucunya ramai bersuku-suku lagi. Tsummastofa min Kinanata Quraisyan. Lalu Allah memilih suku Quraisy dari keturunan suku Kinanah. Quraisy ini suku yang paling dihormati di Jazirah Arab, paling disegani, paling berwibawa. Ini orang Quraisy. Karenanya di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Surat Quraisy itu artinya Allah mengingatkan tentang anugerah Allah yang diberikan kepada Quraisy. Artinya orang Quraisy lebih baik daripada orang di luar Quraisy, apalagi di luar Arab. Surat Nusantara gak ada di dalam Al-Quran, gak ada. Yang ada surat Quraisy. Kemudian setelah anak cucu Quraisy ini ramai, bermarga-marga, wastofa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari anak cucu Quraisy. Wastofani min Bani Hashim. Lalu Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini adalah orang terbaik, lahir dari golongan-golongan terbaik. Artinya apa? Bangsa, suku, marga, keluarga yang melahirkan Rasulullah itu lebih baik daripada yang lain. Dari sini para ulama mengatakan kedua orang tua Rasulullah itu selamat di akhirat, gak masuk neraka. Dasarnya apa? Yang pertama dalilnya di dalam ayat-ayat Al-Quran ditegaskan bahwa ahlul fatrah itu tidak akan diazab oleh Allah. Siapa ahlul fatrah? Misalnya di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kami tidak akan mengazab sehingga kami mengutus seorang rasul. Ahlul fatrah itu orang-orang yang jauh dari masa kenabian sebelumnya. Jadi ajaran Nabi sebelumnya dah hilang, tinggal dikit-dikit dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Itu selamat berdasarkan ayat Al-Quran. Dan orang tua Rasulullah termasuk ahlul fatrah. Ini dalil pertama.
Dalil kedua, orang tua Rasulullah itu orang beriman, bukan orang musyrik. Mengapa orang beriman? Imam Fakhruddin Ar-Razi berdalil dengan ayat Al-Quran, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah yang melihat kamu pada perpindahan kamu pada orang-orang yang sujud. Artinya apa? Rasulullah itu berpindah dari Nabi Adam, lalu anak cucunya, sampai orang tua beliau, semuanya orang beriman berdasarkan ayat Al-Quran ini. Beriman semua. Itu ayat Al-Quran. Kemudian ada riwayat hadis di dalam sirah Nabawiyah, kalau orang tua beliau, yaitu ibunya Siti Aminah, itu beriman, bukan orang musyrik. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, ada hadis lagi. Hadis ini dhaif, cuma walaupun dhaif, oleh para ulama diterima. Diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam An-Nasikh wal Mansukh dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Gharaib Malik. Ada riwayat Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar kedua orang tuanya hidup lagi, lalu beriman, kemudian meninggal lagi. Tiga alasan ini yang menjadi dalil kita bahwa kedua orang tua Rasulullah itu selamat di akhirat. Lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka. Kata Imam Suyuti, hadis ayahku itu ditakwil, yang dimaksud ayah beliau adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Itu maksudnya, ditakwil. Atau kalau tidak ditakwil, ambil jalan lagi. Ini riwayat bil makna. Hadis ini diriwayatkan tidak secara tekstual, tetapi maknanya dan rawinya sepertinya salah dalam mengingat teks aslinya dari yang diterima dari gurunya. Karena dalam riwayat lain Rasulullah SAW, riwayat yang lebih kuat, Rasulullah tidak bersabda ayahku dan ayahmu. Rasulullah justru bersabda, idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Kalau kamu lewat bertemu dengan kuburan orang kafir, sampaikan kamu akan masuk neraka. Riwayatnya begitu. Cuma riwayat ini salah ingat. Akhirnya disampaikan ayahku dan ayahmu di neraka. Jadi begitu.